Teman-teman, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini saya akan mengangkat tema dengan judul Perasaan Dia Yang Sesungguhnya. Perasaan dia yang sesungguhnya. Berarti ini hubungan kamu antara kamu dengan dia, hubungan kalian berdua. Tetapi kita bakal melihat secara lebih jauh lagi dari kartu-kartu yang keluar nanti, dari kartu-kartu yang saya shuffle dan keluarnya seperti apa. Tema kali ini sekali lagi, judulnya adalah Perasaan Dia Yang Sesungguhnya. Seperti apa? Saya tahu di antara teman-teman banyak sekali yang sedang penasaran, kepengen tahu sesungguhnya dan sebenarnya apa yang sedang terjadi di antara kalian. Bahkan ada banyak teman-teman yang bertanya, ada apa sih dengan diriku sendiri? Ada apa sih dengan aku gitu kan? Kenapa aku ngerasa tidak tenang, ngerasa tidak nyaman, ngerasa dibalik semua percintaan ini kayaknya kok ada sesuatu yang salah. Saya merasakan energi itu begitu banyak, begitu kuat aku rasakan, sehingga aku terinspirasi untuk membuat video dengan judul Perasaan Dia Yang Sesungguhnya. Oke, perasaan dia yang sesungguhnya seperti apa? Teman-teman, ini berarti bahwa saya akan mencoba untuk menarik energi secara general, di mana teman-teman pasti akan merasakan semuanya. Kalau memang ini benar, kalau memang ini ternyata satu frekuensi, energi kamu ketarik, berarti semua yang saya katakan boleh dibilang akan akan resonate, akan benar semuanya. Oke, saya bakal keluarkan 10 kartu dan kemudian nanti disusul dengan Oracle Card. Dan teman-teman di sini saya mencoba untuk membantu memberikan jawaban-jawaban atau gambaran-gambaran dari apa yang kalian rasakan, dari apa yang kalian inginkan, dari apa yang kalian butuhkan. Oke, jadi saya mencoba untuk menarik seluruh energi. Tetapi jangan lupa bahwa ini general reading ya. Tetapi saya yakin sekali bahwa ketika nanti teman-teman memiliki cerita yang sama, memiliki kisah yang sama dengan apa yang saya bacakan, tentu berdasarkan kartu tarot yang keluar ya, berdasarkan kartu tarot yang keluar seperti apa. Nah, ketika semuanya sama, ketika semuanya memiliki kesamaan-kesamaan atau kemiripan, itu artinya bahwa energi video ini atau energi di tema ini adalah buat kamu. Oke. Saya mencoba membantu karena saya yakin banyak teman-teman yang butuh pencerahan, butuh dikuatkan juga, butuh semacam gambaran-gambaran dan juga solusi, di mana teman-teman ngerasa bahwa ini sekarang kayaknya kok situasi dan kondisinya lagi kayak mandek, kayak bikin nggak nyaman gitu ya. Terus kemudian bikin kamu tuh kayak nyesek dan sebagainya. Nah, di kartu pertama sudah keluar The Lovers ya, pas banget dengan apa yang kita pengenkan, bahwa di sini kita bakal membaca energi tentang cinta, tentang hubungan asmara kamu, tentang situasi dan kondisi perasaan dia, pikiran dia, atau semua dibalik dibalik semua ini, dibalik semua cerita ini, dibalik keadaan ini seperti apa yang sesungguhnya. Oke. Wow, luar biasa. Di sini ada Three of Swords ya. Berarti di sini ada sebuah hubungan percintaan ya, dan percintaan ini adalah sebuah hubungan yang ternyata ada cinta segitiga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami sebuah cerita ada cinta segitiga yang sekarang sedang dijalani, berarti ini energi buat kamu. Oke. Tapi kita lihat dulu kartu berikutnya seperti apa. Oke, ada Two of Cups, kemudian ada The Devil, kemudian ada lagi Edge of Sword ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Geser lagi. Oke, teman-teman, saya baca dulu di sini ya. Saya perjelas lagi. Dari 5 kartu di sini terlihat sekali bahwa ini adalah hubungan percintaan. Tetapi di sini ada The Lovers ya. The Lovers itu berarti menggambarkan bahwa kamu sudah memiliki kesepakatan atau berdealing atau komitmen bersama orang yang sekarang kamu menjalin hubungan sama kamu. Artinya kamu sudah menjalani hubungan ini secara mendalam ya. Secara mendalam, secara mungkin waktu itu sudah lama juga gitu kan, sudah kurun waktu lama. Artinya lama itu ya lebih dari 3 bulan, bisa lebih dari 5 bulan atau 6 bulan. Atau bahkan 1 tahun. Nah, tapi whatever, waktu nggak jadi masalah. Tetapi yang saya lihat di sini adalah ada kesepakatan, ada berdealing, ada komitmen yang sudah kamu jalanin dengan seseorang. Tetapi persoalannya di sini saya melihat bahwa
ini ada semacam cinta segitiga, ya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa di sini energinya bisa kebolak-balik, ya. Jadi bisa jadi energi yang saya baca itu buat kamu atau buat dia atau buat satunya lagi, ya. Tapi yang jelas lebih ke kamu sama dia sih, ya. Tinggal bolak-baliknya adalah antara kamu dengan dia, tapi tidak menutup kemungkinan posisi di orang ketiganya atau di posisi orang pertamanya itu nanti juga terlibat di dalam energi ini. Tetapi yang jelas, saya melihat ada cinta segitiga. Nah, di sini komitmen sudah kalian bangun, ya, sudah kalian bangun. Nah, di cinta segitiga ini bisa jadi kamu adalah posisi orang ketiga, ya. Artinya begini, bahwa kamu sedang menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Misalnya kamu cewek, berarti kamu berhubungan dengan cowok atau laki-laki yang sudah memiliki pasangan atau laki-laki yang sudah memiliki istri atau suami orang, ya, bisa jadi seperti itu. Nah, tetapi energi di sini bisa dibolak-balik aja sesuai dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, tetapi apa yang saya bacakan sekali lagi bisa vice versa energinya, bisa kebolak-balik, ya, seperti itu. Tinggal disesuaikan. Saya melihat di sini kalian menjalani semua ini berawal dari sebuah kegembiraan, perasaan-perasaan seperti yang jatuh cinta yang sesungguhnya, tetapi saya melihat di sini ada semacam kepalsuan-kepalsuan. Saya melihatnya seperti itu. Nah, teman-teman, The Lovers sendiri menunjukkan bahwa di sini sebetulnya ada hubungan cinta, ada perasaan-perasaan cinta, tapi saya merasakan energi di sini seperti apa ya? Ada kamuflase, seperti sesuatu yang tidak tulus, sesuatu yang sebenarnya lebih ke modus, sesuatu yang lebih ke hal-hal yang tidak nyata. Tetapi itu baru perasaan saya sementara. Nanti kita kuatkan dengan kartu berikutnya, dengan kartu yang lain, tentu dengan kartu Oracle Card nanti untuk memperkuat. Dan kita keluarkan 5 kartu lagi untuk memperkuat, memperdalam bacaan saya supaya lebih deep lagi di readingnya. Nah, di sini kembali lagi, di cinta segitiga ini saya melihat bahwa sekali lagi kamu berada di posisi yang ketiga, ya, dan sementara kamu berada di sebuah hubungan yang sebenarnya toksik, sebuah hubungan yang sebenarnya sudah tidak boleh kamu jalankan. Tetapi di sini saya melihat bahwa kamu menjalaninya dengan enjoy. Itu di awal-awal hubungan kalian. Tetapi semakin ke sini saya merasakan ada perasaan-perasaan yang semakin tidak nyaman buat kamu, perasaan-perasaan yang semakin menyiksa kamu, bahkan membuat kamu semacam kayak depresi, membuat kamu tuh kayak yang beban berat, ya, stres gitu loh. Kenapa stresnya? Karena sebagai orang di posisi yang ketiga atau sebagai orang yang menjalani sebuah hubungan, di sini ada cinta segitiga, sebenarnya dia berada di situasi yang tidak nyaman, berada di situasi yang tidak aman. Artinya adalah tidak seleluasa ketika kamu benar-benar menjalani cinta yang normal, kamu dan dia, dan hanya ada kalian berdua dan tidak ada orang ketiga. Artinya adalah apa? Ketika kamu jalan kemanapun, tidak ada beban-beban yang membuat kalian khawatir gitu kan. Karena kalau saya lihat di sini kalian selalu ada kekhawatiran. Dia juga selalu memiliki kekhawatiran kalau misalnya lagi jalan sama kamu atau ketika sedang berdua sama kamu. Jadi sebenarnya ketika dia sedang berdua sama kamu, apalagi kalau misalnya di kota kamu sendiri, di daerah kamu sendiri, dia, ya, saya baca dia nih, dia sebetulnya merasa was-was. Dia merasa khawatir. Dia itu tidak leluasa, ya, sehingga ketika kalian melakukan aktivitas misalnya bertemu, makan bareng di tempat umum, dia itu sangat-sangat tidak nyaman dan tidak tenang. Maka yang saya lihat di sini bahwa dia lebih suka ke tempat-tempat yang sepi, tempat yang private, tempat yang tertutup, atau jauh dari kota kamu sendiri, jauh dari daerah kamu sendiri, atau daerah dia sendiri, kota dia sendiri, ya. Jadi dia lebih memilih ke suatu kota yang berbeda atau tempat yang berbeda, dan itu lebih kepada tempat yang private, tidak umum, tidak kelihatan banyak orang, ya. Jadi seperti itu. Kenapa dia memilih seperti itu? Karena sekali lagi dia sebenarnya sudah punya pasangan, gitu kan. Dia sudah punya pasangan, dia sudah bahkan ada yang sudah punya keluarga, sehingga dia sangat menjaga apa ya, hubungan ini agar tidak terlihat oleh pihak dia, istrinya atau pasangannya atau keluarganya, temannya, kerabatnya, dan sebagainya. Maka dari itu di sini dia sangat-sangat berhati-hati,
ya, dia kayak ngumpet-ngumpet gitu ya, seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, bagaimana perasaan dia yang sesungguhnya? Ya inilah yang sedang saya baca. Perasaan dia yang sesungguhnya seperti misalnya tadi, dia nggak tenang, dia nggak nyaman ketika bertemu sama kamu. Mungkin selama ini kamu sudah menangkap gelagat-gelagat seperti itu, atau bahkan sama sekali ada yang belum menangkap sama sekali, ya, belum menangkap apapun. Tetapi di sini saya mencoba memberitahu bahwa ya inilah yang sesungguhnya, perasaan dia sesungguhnya seperti apa. Oke, sekali lagi, kenapa situasinya seperti ini? Karena sekali lagi dia sudah memiliki pasangan, ya, bahkan dia sudah memiliki keluarga dan anak, ya, sebagian seperti itu. Nah, sebenarnya kalian berada di sebuah situasi, sebuah hubungan yang sangat-sangat tidak bagus. Ada the devil. The devil di situ menunjukkan bahwa adanya energi buruk. Ya, the devil itu menunjukkan nggak hanya tanda, tapi jelas terlihat bahwa di situ ada energi buruk yang menyertai hubungan kalian. Energi buruk ini tentunya bisa berdampak yang sangat tidak bagus. Ya, dampak yang jelas adalah kamu bukan satu-satunya orang yang dia prioritaskan. Meskipun dia say I love you, mengatakan apapun bahwa kamu adalah segala-galanya, kalau buat saya itu adalah bullshit. Ya, artinya adalah apa? Tidak sesungguhnya seperti itu. Karena apa? Dia sudah punya sudah punya pasangan kok, gitu loh. Dia sudah punya pasangan. Oke, mungkin dia pernah mengatakan ke kamu bahwa, ya, aku dengan pasanganku nggak harmonis, sering ribut lah, dia menyepelekan aku lah, dia sering mengabaikan aku lah, dan sebagainya. Kalau buat aku juga, kalau buat saya, itu adalah sesuatu yang sebenarnya klasik aja. Itu adalah sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang tidak benar. Bullshit lah pokoknya. Ya, jadi tidak semuanya benar. Maka saya katakan di sini, jangan mudah percaya begitu saja dengan apapun yang dia katakan, walaupun itu berkedok cinta, berkedok perasaan dan sebagainya. Janganlah mudah percaya. Tetapi persoalannya adalah kamu percaya gitu loh, dan kamu sudah terbuai. Kamu sudah terhipnotis, kamu sudah main banget perasaannya, kamu sudah terlalu dalam. Nah, itulah yang jadi masalah, bahwa apapun yang dia katakan, kamu sudah tidak peduli. Dan kamu hanya melihatnya itu adalah benar, benar, dan benar. Padahal tidak semuanya benar. Padahal tidak semuanya tulus. Padahal tidak semuanya itu seperti yang kamu harapkan, atau sesuai dengan yang kamu harapkan. Nggak semuanya, gitu loh. Nah, di sini makanya saya bilang, hubungan kalian itu disertai dengan energi yang sangat tidak bagus. Artinya adalah apa? Efek dari semua ini bisa jadi nanti adalah berantakan. Coba bayangkan ketika misalnya pasangannya tahu, tetangganya tahu, temannya tahu, saudaranya tahu, keluarganya tahu, gitu kan? Itu akan sangat dengan mudah bisa ketahuan dan sebagainya. Nah, maka perasaan dia yang sesungguhnya terhadap kamu adalah sebenarnya dia tidak secara tulus mencintai kamu. Dia tidak secara sungguh-sungguh itu menyayangi kamu atau kepengen hidup bareng sama kamu. Jadi saya melihatnya di sini adalah kamu sudah terjebak ke dalam situasi yang sulit banget buat kamu keluar. Oke. Mungkin di antara teman-teman ada yang ngerasa bahwa aku sudah menyadari, Mas Damar, saya sudah tahu bahwa dia ternyata nggak tulus, ternyata dia itu nggak benar-benar, dan sekarang aku pengen keluar, ya, aku pengen resign, aku pengen keluar dari semua itu. Tetapi di sini permasalahannya adalah tidak mudah, bahwa kamu sudah terikat batinnya dengan sangat kuat dengan dia. Itu yang jadi persoalan, ya. Maka kadang-kadang kamu ngerasa bahwa sekuat apapun kamu berusaha lepas, tapi kamu kayak yang kalah terus, kamu yang ternyata nggak bisa hidup sama dia, nggak bisa lepas sama dia, dan sebagainya. Kalau boleh saya bilang, itu adalah hal yang wajar. Ya. Tetapi disinilah butuh kekuatan, butuh keyakinan, butuh ketegasan, butuh keberanian untuk bisa lepas dari semua itu. Ya, dan memang proses ini akan sangat menyakitkan. Tetapi yakinlah bahwa ketika kamu bisa keluar dari situasi ini, kamu akan merasakan sebuah kemerdekaan dan kebahagiaan yang sejati. Oke, itu kalau boleh saya bilang, ya. Oke, teman-teman. Dari kelima kartu di sini saya sudah menyampaikan secara kombinasi, tapi cukup jelas ya, mudah-mudahan cukup jelas, karena di sini saya melihat bahwa The Lovers itu sebenarnya juga sebuah hubungan yang boleh dibilang kurang bagus, karena di sini ada ular di balik perempuan yang telanjang tanpa busana, ya, laki-laki ini juga tanpa busana,
Jangan keras-keras. Nanti ada yang lihat. Enggak, emang gambarnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kartu ini keluar, the lovers memang, gitu kan, soal cinta, soal hubungan cinta, tetapi sebenarnya kartu di sini ada energi-energi yang kurang bagus, gitu loh. Nah, ternyata saya lihat tadi ada, apa namanya, orang ketiga atau cinta segitiga. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Saya bakal kocok lagi kartunya untuk melihat lebih dalam lagi. Perasaan dia ke kamu tuh seperti apa sih? Perasaan dia yang sesungguhnya tuh seperti apa? Banyak teman-teman yang datang ke saya, sharing, minta pendapat, minta masukan, minta dibacakan, ke depannya bagaimana dan seperti apa perasaan dia. Oke, maka dari itu, agar banyak teman-teman yang lebih tercerahkan, saya membuat video ini. Ya. Dan buat teman-teman yang pernah sharing dengan saya, yang pernah konsultasi dengan saya, paling tidak bisa melihat video ini kembali, bisa melihat video ini dan bisa menjadi sebuah penguatan kembali. Nah, ini baru benar, penguatan kembali atas apa yang kamu butuhkan. Ya. Oke, ada Two of Wands, kemudian ada Seven of Pentacles, ada King of Cups, dan ada Eight of Pentacles. Terus satu lagi kita buka, ada The High Priestess. Teman-teman, saya coba baca lebih dalam lagi tentang perasaan dia, ya. Tetapi kalau di baris atas di sini lebih ngebaca tentang hubungan kalian, situasi dan kondisinya seperti apa yang kamu rasakan, apa yang dia rasakan juga. Tetapi di baris kedua saya lebih banyak melihat tentang perasaan dia yang sesungguhnya seperti apa. Teman-teman, sebenarnya dia berada di situasi yang cukup membuat dia bimbang, cukup membuat dia itu nggak tenang, gitu kan. Apabila misalnya dia pulang ke rumah, ketemu dengan pasangannya, ketemu dengan keluarganya, dia tuh kayak nggak tenang gitu loh. Dia tuh kayak yang pikirannya tuh tercabang, dan apalagi kalau masalah HP gitu kan. Masalah HP dia tuh sangat tidak tenang. Kadang-kadang dia tuh suka bingung naruhnya di mana. Itu yang saya baca ya. Itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan. Terus kemudian HP-nya di password begitu saja. Nah, ketika naruh di rumah itu dia suka diumpet-umpetin lah dan segala macamnya. Nah, hal-hal kecil seperti itu, ya, itulah yang membuat dia itu menjadi tidak tenang sesungguhnya menjalani situasi dan kondisi ini. Karena sekali lagi saya katakan bahwa di energi di The Devil ini, bahwa perasaan dia itu sesungguhnya tidaklah 100% itu ke kamu. Perasaan cinta dia itu sebenarnya juga tidak terlalu tulus gitu loh. Karena di sini ada unsur memanfaatkan situasi, ada unsur mencari variasi, ada unsur kebosanan di rumah dan kemudian dia berusaha mencari variasi dan ketemulah kamu. Nah, disinilah tercipta suatu romantic feeling, seolah-olah di situ adalah sebuah perasaan yang sangat romantis. Yes, bisa jadi awal-awal seperti itu ya, tetapi jangan lupa bahwa semakin lama, lambat laun kesana, semua bakalan berubah ya. Dan saya melihat perubahan-perubahan itu pun sekarang sudah terjadi, gitu loh, sudah terjadi. Tetapi persoalannya sekarang kamu sudah sangat terikat, kamu sudah menjadi semacam kayak ikatan batinnya bersama dia tuh jadi kayak udah kuat banget sehingga kamu lepas begitu saja itu susah. Ya, terus sekali lagi dia tuh ngerasa nggak tenang, ya. Apalagi dia selalu mencoba untuk menyembunyikan banyak hal di rumah. Dia selalu kepikiran kamu, saat sama kamu dia kepikiran yang di rumah atau yang sesatunya lah dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini ada King of Cups. Saya melihat bahwa dia itu tipe orang yang berusaha menguasai kamu. Dia tipe orang yang berusaha keras sama kamu. Karena itu yang membuat kamu akhirnya depend on. Kamu tuh berada di bawah tekanan, kamu under pressure. Jadi kamu kayak dibuat seolah-olah tuh nggak berkutik, dibuat seolah-olah tuh kayak nggak berdaya ya. Jadi seperti itu. Oke, kembali. Jadi perasaan dia yang sesungguhnya adalah dia itu kayak
kayak nggak menikmati banget sekarang gitu loh. Mungkin saya melihat kalau di awal-awal pertemuan kalian itu sangat menikmati, dia itu berusaha meluangkan waktu banget buat kamu, komunikasi juga intens lah dan sebagainya. Tapi semakin kesini, khususnya saat ini saya merasakan bahwa dia tuh semakin kesini semakin tidak tidak seperti pertama-tama. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Bahkan dia untuk fokus dan konsentrasi ke pekerjaan aja sudah terganggu ya, dan dia sudah tidak fokus lagi seperti awal-awal. Jadi artinya bahwa dia sekarang menjalani hubungan sama kamu itu seolah-olah kayak yang ya udahlah, yang penting jalan aja dan gue bisa memanfaatkan situasi ini, gue bisa merasakan sensasi tertentu, variasi tertentu dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman di sini saya melihat bahwa kamu tuh sudah berada di bawah kontrol dia ya, under control. Jadi di mana kamu tuh selalu istilahnya kayak nggak bisa leluasa melakukan aktivitas kamu dengan bebas, dengan merdeka. Apa-apa harus bilang dia. Nah, sementara sebetulnya dia sendiri juga sebenarnya sudah tidak bisa mengcover situasi ini gitu ya. Oke. Jadi perasaan dia yang sesungguhnya, sekali lagi saya akan memberikan ketegasan bahwa dia tidak akan bisa merealisasikan segala sesuatu apa yang pernah dia ucapkan ke kamu. Janji-janji apapun yang pernah dia ucapkan sepertinya tidak akan pernah bisa dia realisasikan ya. Karena apa? Salah satu energi yang saya tangkap di sini adalah bahwa dia tuh sebenarnya lebih berat ke keluarganya, lebih berat ke pasangannya. Ya, karena bagaimanapun dia punya pasangan yang sah, dia punya pasangan yang atau sebelumnya sudah ada, dan kamu hadir di antara mereka berdua. Ya, jadi kalau saya lihat di sini dia lebih kuat ke sana ketimbang ke kamu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kamu itu menentukan sikap gitu kan? Karena kalau misalnya ini diterus-terusin, ini nggak akan bisa gitu kan? Kalau diterus-terusin maka kamu akan hidup berada di situasi atau di suatu kehidupan yang penuh dengan kepalsuan, kamu penuh dengan ada banyak kamuflase di situlah gitu ya. Itu yang saya rasakan. Jadi kita lihat lagi lebih dalam perasaan dia yang sesungguhnya ya. Walaupun sebenarnya sudah sebagian besar terjawab, tetapi kalau boleh saya katakan di sini sekali lagi, teman-teman harus mulai belajar untuk tegas. Kalau misalnya teman-teman sudah menyadari bahwa aku harus lepas dari situasi ini, saran saya adalah segerakan. Oke? Segerakan. Harus secepat mungkin. Untuk diselesaikan maksudnya. Oke, saya coba untuk keluarin kartu ini. Oke, kita buka yang pertama. 1, 2, tiga, 4. Oke, geser lagi ya. Dan satu lagi, deception. Oke, teman-teman, kartu pertama di sini ada flirt, retreat, ada forgiving and learning, dan kemudian ada let go of control issues, dan kemudian deception. Nah, teman-teman, saya melihat di sini bahwa kartu yang pertama ini sangat menunjukkan adanya sebuah kenyataan, adanya sebuah perasaan yang sesungguhnya, di mana flirt ini adalah boleh dikatakan kamu itu tergoda oleh sang penggoda. Boleh dibilang dia tuh sebenarnya hanya menggoda kamu. Artinya begini, bahwa dia menggoda berarti bukan suatu kejujuran atau perasaan yang sesungguhnya dari hati. Kayak ada iseng-iseng, kayak ada coba-coba, kayak ada unsur memaksakan. Nah, di sini ada extends your light heart energy to others ya. Jadi kamu harus istilahnya harus mencoba untuk tidak mudah tergoda lah, katakanlah seperti itu. Karena apa? Saya melihat kamu sudah tergoda cukup jauh dan kamu sudah menjalani hubungan ini cukup jauh. Sementara perasaan dia ke kamu itu hanya coba-coba, iseng-iseng, memanfaatkan, ngetes lah semacam itu. Walaupun semuanya berbungkus cinta dan sebagainya, kalau buat saya tidak nyata, tidak real. Ya.
Ditambah lagi di sini kamu harus melakukan yang namanya retreat, ya, di mana kamu harus menyepi, menyendiri. It's time to disconnect from the world. Jadi kamu harus mulai untuk menarik diri, menyepi, menyendiri, sementara terputus dengan dunia luar, dan kamu harus merasakan sesuatu yang ya kayak semacam meditasi, kayak semacam healing, agar kamu bisa merasakan dan menemukan ketenangan dan sekaligus mendapatkan sebuah kesadaran batin dan spiritual. Karena apa? Bahwa apa yang kamu jalanin ini tidak semestinya harus kamu jalankan. Seharusnya kamu sudah berhentikan dan kamu stop dan keluar dari situasi ini. Kartu ketiga, forgiving and learning, ya, dimana kamu harus belajar untuk mendengarkan, belajar untuk memaafkan, belajar untuk meminta maaf, belajar untuk menyadari semuanya bahwa ini tidaklah benar, maka semuanya ini harus diakhiri dan segera. Karena apa, teman-teman? Kalau misalnya kamu berada di situasi ini terus, ya, coba bayangkan dan rasakan bahwa kamu berada di situasi ini dan kamu menjadi orang yang ketiga, ya, dan kemudian kamu membuang waktu yang sangat percuma, sia-sia. Sementara sebenarnya kamu punya peluang yang sangat besar untuk mendapatkan seseorang, hidup normal, ya kan, punya keluarga normal gitu kan, dan hanya memiliki satu orang kekasih dan tidak ada masalah-masalah di belakangnya, ya. Dan kamu punya hak untuk itu. Kamu punya peluang untuk itu, dan semua orang punya hak dan wajib memiliki kebahagiaan sejati, cinta yang sesungguhnya. Oke. Yang keempat adalah let go of control issues. Nah, di sini teman-teman otomatis harus mengkontrol apapun, ya, entah itu yang datangnya dari diri sendiri atau dari luar, gitu kan. Berita, kabar, atau suara hati dan sebagainya harus kamu kontrol dengan baik. Karena inilah adalah jalan satu-satu yang paling tepat, jalan satunya yang salah satu jalan yang bisa dijadikan sebagai sebagai pengingat bagi kamu. Karena bagaimanapun kamu harus bicara dengan diri kamu sendiri bahwa ini harus dibawa kemana, ini harus apa, ini harus bagaimana, dan seterusnya seperti itu. Di kartu kelima, deception, ya, ada penipuan, ya teman-teman. Ada penipuan, di mana di sini ada energi penipuan, di sini sudah kelihatan dan keluar, ya. Artinya adalah apapun yang dia katakan, hampir 80%, ya, itu tidaklah benar. Hampir 80% tidaklah benar. Artinya bahwa di sini ada semacam penipuan, ya. Dia menggunakan kebaikan-kebaikan hanya untuk menutup dirinya supaya kelihatan baik. Karena dia sebetulnya memanfaatkan situasi. Ada topeng yang dia gunakan hanya untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, di sini kamu menjadi korbannya. Oke, teman-teman, ini energi bisa kebolak-balik, ya. Silahkan disesuaikan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi atau keadaan yang real di kehidupan kamu. Teman-teman, saya rasa itu dulu bacaan dari saya di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan, penguatan, maupun jawaban bagi teman-teman yang ngerasa butuh jawaban. Dan juga buat teman-teman yang pengen melakukan personal reading, private reading, atau juga self-healing, spiritual coaching bersama saya, silakan untuk telepon atau WA ke nomor yang tertera di sini, di pojok kiri atas video ini, atau di belakang video ini yang paling akhir juga nanti ada nomor HP juga, nomor WA juga. Di kolom komentar, kolom deskripsi juga ada nomor WA saya, oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Damar Aji. Mudah-mudahan subscribernya semakin lama semakin bertambah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung channel Damar Aji. Buat teman-teman yang sudah mendukung selama ini, dan buat teman-teman yang baru juga bergabung di channel ini yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. I love you all. Dan saya tahu bahwa tanpa teman-teman, channel ini dan saya sendiri tidak akanlah menjadi apa-apa. Ya, teman-teman, terima kasih sekali lagi. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.